saya ingin membuat modifikasi dari cara kerja robot tersebut. Karenanya saya bisa membuat controller yang baru dengan cara kita copy dulu ini ya. Saya ingin base-nya adalah dari controller yang sudah ada, lalu kita masuk ke wizard dan robot controller. Controller bahasa C tetap, lalu kemudian make file, my controller name-nya saya menggunakan Puma 2 misalkan. Next, finish. Oke, di sini sudah muncul Puma 2. Saya akan paste dari controller yang lama, paste. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini saya bisa off kan ya yang sebelumnya, sehingga controller lama saya, seandainya saya tidak ingin berubah, saya bisa panggil kembali ya. Jadi sini saya matikan saja. Ini adalah yang baru, saya save. Lalu kemudian jangan lupa di sini di bagian controller dari Pumanya sendiri, kita double klik bagian Puma, kita klik double klik dan kita select. Di sini akan ada Puma 2. Kita pilih Puma 2. Kalau yang tadi kontrol Puma 1, saya hanya menulis Puma 2 di sini dan saya klik saja Puma 2. Oke. Dia akan mengikuti dari controller yang baru. Yang lama kita posisikan standar. Disinilah yang kita akan lakukan modifikasi. Yang saya lakukan modifikasi yang sebelumnya kita menggunakan basisnya adalah basis dari panduan waktu menggunakan counter. Sekarang yang akan kita lakukan adalah kita menggunakan panduan apakah ada sensor yang aktif. Jika ada sensor aktif baru akan dilakukan pergerakan. Maka di bagian if kita akan rubah. Nah, jadi nantinya akan seperti ini. Kita harus menggunakan library, yaitu library dari Webot, lalu kemudian library dari bahasa standar bahasa C yaitu STDIO, lalu kemudian library dari distance sensor karena kita menggunakan sensor inframerah. Jadi untuk mengukur distance. Karenanya nanti pada saat sensor mendeteksi sebuah benda, dia akan berubah nilai dari yang mungkin jaraknya katakan lebih panjang menjadi lebih pendek ya dari posisi semula. Oke, lalu kemudian jangan lupa kita selalu mendeklarasikan dari elemen yang ada di dalam robot, yaitu kita memiliki input berupa sensor, ini perintahnya. Lalu kemudian input tersebut harus dibuat aktif, enable bagian bawahnya. Lalu kemudian jangan lupa kita juga memiliki output itu adalah join, ada 6 join. Selanjutnya join yang sudah ada yaitu 6 join tadi kita deklarasikan, dan setelah kita deklarasikan jangan lupa kita akan memberikan kondisi, yaitu status. Di sini ada 2 yang saya berikan. Kondisi 1 adalah counter itu untuk menghitung waktu sebagai manipulator waktu ya. Lalu yang kedua adalah status itu sendiri maksudnya apa? Saya ingin memberikan informasi jika botol sudah terdeteksi, maka statusnya berubah, yaitu telah mendeteksi botol. Karenanya nanti di sini sebelum kita fokus kepada program, kita ingatkan kembali bahwa motor posisinya kita setting dulu, yaitu dengan perintah wb set position. Lengan 1, lengan 2 sampai dengan lengan 6 kita set infinity.
Lalu kemudian kecepatan awal pada saat dilakukan simulasi kita buat 0 saja semua. Selalu. Nah, lalu kemudian kita akan membaca sensor. Cara membaca sensor yaitu dengan perintah wb distance sensor get value. Mengambil nilai dari sensor jarak. Sensor jarak kita beri nama bottle. Nah, setelah bisa mendeteksi, nilainya akan kita simpan di mana? Nilainya akan kita simpan di variabel namanya sen1. Di sini variabel tersebut memiliki data yang kita sebut dengan data double. Kita menggunakan data double, integer, float dan sebagainya. Anda bisa mencari informasinya via internet ya. Lalu kemudian jika Anda ingin mencetak kondisi status, Anda bisa menggunakan ini printf dalam kurung status. Lalu kemudian kita cetak nilainya. Di sini saya menggunakan %d karena nilainya adalah integer. Sementara demikian juga kalau saya ingin mengetahui berapa jumlah counter atau dia menghitung pada saat dia terdeteksi, kita bisa cetak juga. Sehingga ada indikator yang bisa kita gunakan seandainya kita ingin melakukan checking atau memonitoring ya. Karena tujuan saya adalah satu, jika dia mendeteksi adanya botol, barulah robot bergerak. Bergerak dengan panduan apa? Panduan waktu. Waktunya dari mana? Waktunya dari counter yang saya setting. Sehingga counternya akan berjalan atau mulai menghitung gerakannya jika botol sudah terdeteksi. Karenanya di sini ada proses di mana saya menentukan dulu apakah sensor 1 mendeteksi botol. Caranya adalah pada saat dia mendeteksi botol, nilainya berubah menjadi lebih kecil. Kalau kita lihat di awal tadi sebelumnya, bahwa botol pada saat tidak bisa dideteksi atau tidak terdeteksi, nilainya adalah 1000. Sementara pada saat terdeteksi mungkin nilainya sekitar 5 atau di bawah itu. Untuk itu, maka saya membuat panduan jika kurang dari 800. Karena bisa saja saya nanti memposisikan sensor atau posisi botolnya berubah, sehingga kalau nilainya di bawah 1000 sebenarnya itu cukup menginformasikan bahwa botol sudah terdeteksi. Pada saat terdeteksi saya ingin mengabarkan bahwa botol ada. Di sini saya tulis printf botol present dan saya mengubah status. Kalau di awal sebelum while perintah utama yang berulang-ulang saya menginformasikan status adalah 0, maka dia akan berubah menjadi 1 jika mendeteksi botol. Nah, selanjutnya maka saya bisa mengecek apakah statusnya 1. Jika 1, apa yang saya lakukan? Maka ini yang dilakukan. Jika status sudah berubah dari 0 menjadi 1, maka selama counternya kurang dari 5, dia akan menggerakkan lengan 1 dengan kecepatan 0,2 selama berapa lama? Selama kira-kira 5 counter, 5 hitungan. Besarnya hitungan itu tergantung dari time setup dan satu putaran dari while loop-nya ya. Nah, setelah 5 counter atau 5 putaran ya, apa yang dilakukan? Setelah lebih dari 5 putaran, dia akan menggerakkan lengan 2 dan mematikan lengan 1. Jadi gerakan ini tergantung dari Anda. Ini saya memberikan contoh, saya ingin menggerakkan satu persatu. Pada saat ingin bergerak bersamaan, tentu saja ini memungkinkan. Anda tinggal menuliskan saja lengan mana yang ingin diputar, lengan mana yang tidak. Lalu kemudian jika lebih dari 15 dan kurang dari 40, kalau sebelumnya kita putarannya 5 sampai 15, saya ingin memutar lengan 2 ke arah minus 1 kecepatannya, jadi akan berubah ya, tergantung putaran itu. Kalau minus dia akan berlawanan arah dari putaran positifnya ya. Lalu kemudian pada saat counter atau penghitung lebih dari 15 dan kurang dari 40, maka justru saya ingin mematikan lengan 2 dan menggerakkan lengan 3. Demikian juga halnya pada saat dia lebih dari 40 dan kurang dari 45, saya akan menggerakkan lengan 5. Lengan 5 itu adalah
posisi dari grip ya. Grip itu dekat dengan grip, apa istilahnya, wrist atau tangan, posisi di sini itu turun ya. Dan kemudian lebih dari 45 counternya, saya akan mematikan wristnya ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian yang lain adalah setelah itu kita jangan lupa untuk menambahkan nilai counter. Counter akan berubah naik atau berubah bertambah nilainya menjadi 1 dengan perintah ini, counter sama dengan counter plus 1. Artinya counter yang baru nilainya adalah counter yang lama ditambahkan dengan angka 1. Jadi nilainya adalah bilangan bulat ya. Nah, setelah ini dilakukan, berarti counternya akan bertambah. Dia akan kembali. Selanjutnya untuk menambahkan aksesoris, kita bisa tambahkan sebuah grip yang kita lakukan dengan cara mengeklik bagian puma, lalu kemudian di bagian gripper, di double klik saja, nanti dia akan otomatis melakukan link kepada penambahan sensor, atau Anda bisa tambahkan pada add di sini, dan kemudian Anda masuk kepada Proto Nodes dan kemudian device, lalu kemudian Anda bisa fokus kepada robotik, dan di sini ada robotic grip dan Anda add saja. Lalu Anda kemudian tinggal mengaktifkan dari atau memposisikan dari si grip tadi naik turun kiri kanan atas bawah sesuai dengan keinginan Anda. Lalu selanjutnya adalah kita lakukan pemrograman. Nah, pemrograman di sini yang kita lakukan, kita pastikan kembali bahwa kita masukkan semua library dengan cara include. Lalu kemudian di sini kita melakukan deklarasi join 1 2 3 4 5 6, dan kemudian jangan lupa juga sensornya pastikan ada dan enable dari sensor. Yang kita perlu lakukan adalah memastikan algoritmanya. Bagaimana cara berjalan atau algoritmanya adalah saya menggunakan counter. Counter adalah alat penghitung di mana satu putaran dia akan menghitung 1 dengan cara di bagian terakhir sebelum while kembali kita tambahkan counter sama dengan counter plus 1. Lalu kemudian di sini jangan lupa bahwa yang bergerak adalah pertama lengan 1, lengan 2, lengan 3 dan seterusnya ya. Dan bagaimana cara bergeraknya, saya menggunakan kronologis, yaitu saya melakukan setting velocity lengan 1 akan bergerak dengan kecepatan 0,2 jika counternya kurang dari 5 atau putarannya kurang dari 5. Jika lebih dari 5 dan kurang dari 15, maka lengan 2 yang aktif dengan arah putaran maupun kecepatan putaran yang kita sesuaikan sesuai dengan arah robot kita dan posisi robot kita terhadap conveyor serta posisi dari botol yang kira-kira akan bergerak berlawanan dengan arah kita ya. Dan kita setting algoritmanya seperti ini bahwa jika sudah lebih dari 15 dan kurang dari 35, yang kita aktifkan justru lengan 3 dan 4. Lengan 3 dan 4 adalah lengan yang berada di sini, join yang ada di sini, dan 4 yang ada di sini ya. Lalu kemudian untuk berikutnya adalah kita juga mengaktifkan lengan 5 jika putaran lebih dari 40 dan kurang dari 45. Sementara kita menonaktifkan lengan 3 dan 4, dan lengan 5 ini hanya bergerak selama 5 putaran saja. Selanjutnya pada putaran lebih dari 60, saya mengaktifkan kembali lengan 2 untuk memastikan posisinya dia agak ditarik ke belakang, yaitu lengan 2 adalah berada di sini ya. Dan kemudian selanjutnya pada detik atau maaf pada putaran 97 sampai 105, saya menggerakkan kembali lengan 2 tadi berlawanan putarannya, yaitu menuju ke arah ke bawah, dan lengan ketiga juga menuju ke arah bawah untuk menangkap dari botol dengan kecepatan dan arah yang positif, dan hanya bergerak sekitar sebentar saja ya, artinya kemudian dia dinonaktifkan, yaitu sekitar 8 putarannya. Nah, setelah kita sudah selesai, maka jangan lupa untuk kita build ya.
Kita build. Kita pastikan. Oke, kita build. Lalu kemudian dia akan melakukan updating dan reset. Setelah kita reset, kita bisa melihat di sini saya akan perbesar, maka kita run simulation. Belum mendeteksi dan saat ini terdeteksi, robot mulai bergerak, diangkat sedikit dan turun ke bawah dan memegang botol minuman tadi. Ya, begitulah simulasi yang kita bisa lakukan untuk ARM robot saat ini. Silakan Anda bisa mengembangkan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.